Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Rahman Suhendra, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melakukan peletakan batu pertama relokasi UPT Puskesmas Kecamatan Sambung Makmur. Gedung baru Puskesmas Sambung Makmur tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan sarana prasarana kesehatan yang nyaman bagi masyarakat. Seperti halnya yang dilaksanakan di Kecamatan Sambung Makmur, di mana pemerintah Kabupaten Banjar mendirikan gedung baru untuk unit pelaksana teknis atau UPT Puskesmas setempat. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, Kepala DKISP Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Diana Peni, Kepala Dinas Perkim Mursal, Camat Sambung Makmur Haji Sukasto, Porkopimda, dan aparatur Desa Madurejo. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan permasalahan yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses dan pemerataan fasilitas, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bupati berharap gedung baru Puskesmas Sambung Makmur bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan sarana prasarana kepada masyarakat. Bupati menambahkan, kesehatan masyarakat merupakan poin pertama dalam 6 program aksi pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Banjar. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah, sehingga visi dan misi dapat tercapai melalui pemberdayaan setiap potensi guna terwujudnya Kabupaten Banjar yang manis, yakni maju, mandiri, dan agamis. Kepada seluruh masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Bupati berpesan agar gedung baru ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan memberikan pelayanan yang maksimal. Rasa simpati kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan pun dapat semakin terstandar sehingga mendukung akreditasi Puskesmas Sambung Makmur yang awalnya mendapatkan akreditasi madya dan nantinya bisa mendapatkan akreditasi paripurna. Kami berharap pelayanan dasar kesehatan ini bisa lebih baik lagi. Peletakan batu pertama Puskesmas di Sambung Makmur ini tentu mengharapkan pelayanan kesehatan terbaik lah yang ada di Kabupaten Banjar. Begitu pula penggunaannya bukan hanya di masyarakat di sini saja, tapi bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya. Dan ucapan terima kasih, tentu ini semua berkat dorongan dan dukungan semua pihak, terkhusus masyarakat itu sendiri, itu pula juga rekan-rekan kami DPRD, kan stakeholder Dinas Kesehatan maupun yang lainnya, sehingga peletakan batu pertama ini bisa dilaksanakan dan juga mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai jadwal pembangunan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini cuma bangunannya saja, nanti kita akan lebih spesifik lagi terkait dengan pengadaan alat kesehatan maupun juga alat penunjang, bahkan juga sumber daya manusianya. Jangan sampai gedung ini bagus, besar, ini kosong. Ini menjadi perhatian kita. Tapi kita ini akan coba menyelesaikan ini dulu, sampai selesai, dan akan kita tunjang lagi dengan sumber daya manusia, alat-alat yang memadai, sehingga PT Puskesmas Sambung Makmur ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dan dimaksimalkan, khususnya pelayanan dasar kesehatan yang ada di Kecamatan Sambung Makmur.
Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk dijadikan rumah layak huni dari Dinas Perkim dan Basnas Kabupaten Banjar kepada 9 kepala keluarga. Selain itu juga diberikan bantuan perbaikan kepada 4 warga Desa Maderejo dari program bedah rumah. Uzi Faidilah, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur ikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan dalam negeri bagi Kepala Daerah Angkatan 1-6 gelombang 1 dan 2 secara virtual di Command Center Manis, Martapura. Kegiatan pembekalan kepemimpinan tersebut diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota Angkatan 1 hingga 6, gelombang 1 dan 2 secara virtual di Command Center Manis, Martapura. Kegiatan pembekalan kepemimpinan tersebut diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Turut mendampingi Bupati Banjar, Kepala BKDPSDM Rahmat Dhani, Kepala Bapedalitbang Galuh Tantri Narindra, serta Kabak Pemerintahan. Dalam paparan rencana aksi sumber daya manusia Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur memaparkan yang menjadi tujuan adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai visi misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis, sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih, dan efektif, serta mewujudkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Banjar menambahkan, setelah dianalisis dengan metode SWOT, ada 4 rumusan isu strategis yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, dampak COVID-19 yang menyebabkan refocusing anggaran, adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, serta perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan rumusan isu strategis tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar menyusun rencana aksi pengembangan sumber daya manusia. Adapun untuk tahun 2022, kegiatan pengembangan kompetensi teknis, anggaran terbesar ada pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kebijakan mengalokasikan anggaran pada kedua bidang ini dalam rangka memenuhi janji politik pada Pilkada tahun 2020 kemarin yang akan dituangkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar periode 2021-2026. Diharapkan dokumen rencana aksi ini dijadikan panduan dalam pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Banjar yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat daerah. Adapun yang menjadi coach dalam kegiatan tersebut, Mahmudan Syadik dari BPSDM Kemendagri Republik Indonesia, dan yang menjadi pembahas, Endang Trisiasih. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Banjar dan Kepala Dispersip Banjar resmikan pojok kreasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banjar. Pojok kreasi ini salah satu tempat yang memajang berbagai macam kreasi motif sasirangan dan tikar purun yang diolah oleh masyarakat kabupaten. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Hajah Yasna Khairina resmikan pojok kreasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar yang ditandai dengan pembukaan tirai. Peresmian digelar saat rapat koordinasi mingguan di Aula Dispersip Kabupaten Banjar. Kepala Bidang Perpustakaan Dispersip Kabupaten Banjar Hajah Nur Aida mengatakan, persiapan pembuatan pojok kreasi hanya 1 minggu dengan memajang berbagai kreasi motif sasirangan dan tikar purun. Untuk proses persiapannya ini kurang lebih 1 minggu, Mbak. Sedangkan tujuan ini adalah
karena perpustakaan kita tahu bahwa untuk perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Jadi salah satunya adalah kayak kemarin kita ada pelaksanaan kegiatan pelatihan membuat sasirangan, dan hasilnya itu bisa kita pamerkan di tempat ini sebagai kreasi, ya, termasuk yang kurun juga bahwa ini adalah salah satu budaya lokal daerah. Itu adalah salah satunya motif dari jenis kain sasirangan dan juga motif dari ikat purun yang biasa diolah dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Banjar dan masyarakat Kalimantan Selatan. Artinya bahwa untuk budaya kita, khususnya budaya lokal pembuatan tikar purun itu ada beberapa motif-motif. Kadang kan kita tidak tahu itu motifnya seperti apa, cuma tahu oh ini tikar purun, oh ini cuma sasirangan, cuma ada beberapa motif saja yang bisa diketahui. Kalau ini ada beberapa jenis motif yang bisa dijadikan referensi yang ada di kain sasirangan ataupun yang ada di tikar purun. Sementara itu dalam rakor mingguan yang diikuti semua jajaran tersebut membahas tentang peningkatan kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan. Pada bulan Juli ini terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 387, sedangkan pada Juni lalu hanya 162 kasus. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan perlunya peningkatan imbauan penerapan protokol kesehatan untuk menekan peningkatan kasus COVID-19. Selain itu, Bupati juga memaparkan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain launching Kampung Papuyu di Karangintan, serta pemilihan pambakal. Dalam rakor tersebut juga dibahas mengenai persiapan Hari Jadi Kabupaten Banjar, juga pelaksanaan monitoring bagi sekolah yang melaksanakan tatap muka, serta pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Banjar. Dalam rakor tersebut juga diserahkan kartu anggota perpustakaan oleh Kepala Dispersif Kabupaten Banjar, yakni kepada Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar, dan Sekda Banjar. Bagus, Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Adha, namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Stakeholder terkait diminta untuk terus monitoring protokol kesehatan COVID-19, termasuk pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Bupati Banjar mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Adha, namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, beliau menekankan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar usai memimpin rapat koordinasi bersama SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. Dikatakan Bupati, tahun ini merupakan Idul Adha kedua yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banjar tidak lelah mensosialisasikan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas serta interaksi. Bupati Banjar meminta stakeholder terkait untuk terus memonitoring protokol kesehatan, termasuk pada pelaksanaan sholat Idul Adha. Pemkab Banjar juga menginformasikan melalui Dinas Kominfo dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Id. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan ibadah kurban sebanyak 6 ekor sapi yang dilaksanakan pada H+1 Idul Adha. Tadi kita sudah sampaikan ke rekan-rekan Satgas pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha tetap dilaksanakan dan juga perhatikan protokol kesehatan. Kita mulai sekarang kita informasikan melalui Dinas Kominfo dan juga seluruh stakeholder menyampaikan pelaksanaan seperti biasa, protokol kesehatan dijalankan, dan kita juga akan melaksanakan secara bersamaan nantinya kegiatan-kegiatan keagamaan, namun tetap protokol kesehatan, karena memang usaha ikhtiar kita sudah cukup setahun lebih sudah kita laksanakan berbagai macam cara untuk memutus, menekan, tidak selesai-selesai. Tapi kita karena mayoritas Islam di Kabupaten Banjar dan juga ini juga ada amanah guru-guru kita untuk memperbanyak ibadah. Maka dari itu kami beserta Wakil berinisiatif untuk mengajak kepada seluruh SKPD dulu, karena memang nanti
nanti akan kita lanjutkan kepada masyarakat. Namun protokol kesehatan tetap dijalankan, tapi ibadah-ibadah yang akan kita jalankan sebagai tambahan yaitu acara bulan nanti setiap SKPD setiap minggu itu dilaksanakan dengan bersamaan, baik itu kepala dinas untuk semua khusus untuk mengikuti. Setidaknya dari situlah kita berdoa sehingga pemerintah daerah yang menjalankan roda pemerintahan ini juga bukan hanya dalam ikhtiar dalam membangun, tapi juga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Bagus Inka, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tahun ini, pemerintah daerah memotong 8 ekor sapi, diantaranya 2 sapi limosin berasal dari Bupati Banjar, 1 ekor sapi dari TPPKK Kabupaten Banjar, dan 5 ekor dari ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pemotongan hewan kurban di belakang perkantoran Pemkab Banjar sehari setelah perayaan Idul Adha 1442 Hijriah. Pada pemotongan hewan kurban tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, asisten, staf ahli, Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar, panitia pelaksana dan peserta ibadah kurban. Bupati Banjar atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengemukakan ibadah kurban memiliki 2 makna penting. Pertama, makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Khalik. Yang kedua, makna sosial, di mana Rasulullah mendidik umatnya agar memiliki kepekaan dan solidaritas tinggi terhadap sesama. Bupati Banjar menambahkan, penyembelihan hewan kurban tahun ini merupakan salah satu bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping sebagai wujud kebersamaan dan niat baik kepada sesama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk atas usaha yang dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Pertama-tama, kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah pada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dan segenap rekan-rekan kami pemerintah Kabupaten Banjar, dan mudah-mudahan di hari yang mulia ini kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan, baik itu kecil maupun besar apa yang kita lakukan, khususnya siapapun yang bisa ikut dalam kegiatan penyembelihan kurban di seluruh masyarakat Kabupaten Banjar. Alhamdulillah, Kabupaten Banjar di dalam rangka penyembelihan hewan kurban ini ada kenaikan ya Pak Ketua Pelaksana. Kami secara pribadi ada 2 ekor sapi dan juga tim penggerak PKK juga ada 1. Selainnya juga partisipasi para ASN yang dilakukan secara rutinitas sebelumnya. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meningkat lagi, dan ini juga kami berpesan untuk bisa dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pernah dilakukan. Dari ASN sendiri jumlahnya ada 5 ekor sapi, ada bantuan Bapak Bupati 2 ekor sapi, dan dari PKK yang juga katanya disembelih di sini juga hari ini 1 ekor sapi, sehingga total semua 8 ekor sapi. Kita bagikan juga kepada seluruh peserta yang berkurban, dan instansi mereka yang berkurban itu semampunya. Tentunya yang ditambahkan juga tenaga kontrak dan golongan 1-2. Kemudian di samping itu juga masyarakat di sekitar sini kita bagikan juga, dan para abang beca, tukang ojek sekitar sini terus juga akan kita distribusikan ke beberapa panti asuhan. Khairin Puat, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar gelar pemotongan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing ibadah kurban Idul Adha 1442 Hijriah. Pelaksanaan kegiatan ibadah kurban ini sangat baik dilaksanakan. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang memerlukan bantuan. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar menggelar pemotongan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dengan rincian 9 dari masyarakat umum dan 1 ekor sapi limosin dari pengusaha Haji Mansur Sambung Makmur. Hal tersebut dikatakan Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Banjar Nuryadi pada saat pemotongan hewan ibadah kurban Idul Adha 1442 Hijriah di depan halaman PCNU Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga merupakan agenda rutin PCNU Kabupaten Banjar, dan dalam kesempatan tersebut, ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyumbangkan hewan kurbannya dan mempercayakan kepada PCNU Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan kurban tersebut. Sementara itu, Ketua Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banjar Kiai Haji Muhammad Husin menyambut baik pelaksanaan kegiatan ibadah kurban ini. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dan sangat berarti bagi masyarakat. Ia pun berharap kegiatan tersebut dapat rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan jumlah hewan yang dikurbankan bertambah. Alhamdulillah kita sangat mensupport kegiatan dari pengurus cabang NU Kabupaten Banjar pada hari ini, yakni bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah kurban yang tentunya itu sangat memberikan semangat pada warga Nahdien kita, khususnya para pengurus cabang. Karena di saat-saat pandemi ini banyak masyarakat kita juga yang sangat memerlukan bantuan-bantuan berupa daging kurban barangkali. Oleh karena itu harapan kita ke depannya nanti insya Allah kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali dan sapi kurban akan bertambah insya Allah nantinya. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Sebelum melaksanakan pemotongan hewan kurban, kegiatan diawali dengan tasyakuran dan pembacaan doa oleh Ustadz Muhammad Idokon Khalilur Rahman. Selain dihadiri Ketua Rais Syuriah dan Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Banjar, Fahrizal, Pepen, Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahman Suhendra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.